Pada materi sebelumnya, kita telah mengetahui sejarah penemuan dan perkembangan sel, serta komponen kimiawi penyusun sel. Sel makhluk hidup terdiri atas komponen kimiawi, seperti unsur makro dan mikro, serta senyawa anorganik dan organik. Komponen penyusun sel tersebut berada di dalam bagian-bagian sel yang memiliki fungsi tertentu. Apa sajakah bagian-bagian yang terdapat pada sel? Bagaimana struktur sel dan apa saja fungsinya? Agar dapat mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut. Sel adalah unit struktural dan fungsional paling dasar dari setiap organisme. Sel memiliki peran penting bagi sistem kehidupan makhluk hidup. Semua organisme yang hidup di bumi tersusun dari sel, baik yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal, maupun yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Terdapat banyak tipe sel berbeda yang memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh kita. Sel dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan keberadaan membran intinya, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan utama antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah lokasi materi genetik berupa DNA dan keberadaan membran inti selnya. Pada sel prokariotik, DNA terpusat di daerah yang tidak tertutup membran yang disebut nukleoid. Sementara itu, pada sel eukariotik, DNA berada dalam organel yang disebut nukleus atau inti sel yang dibatasi oleh membran ganda. Kita akan membahas jenis sel prokariotik terlebih dahulu sebagai berikut. Sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan inti atau nukleus. Contoh organisme yang memiliki jenis sel prokariotik adalah bakteri. Sel bakteri terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu untuk mendukung kehidupan bakteri. Sel bakteri terdiri atas 9 bagian, yaitu dinding sel, membran plasma, mesosom, sitoplasma, ribosom, materi genetik, flagela, serta pili dan fimbria. Berikut adalah 9 bagian utama dari sel prokariotik atau bakteri. Pertama, dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun dari peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan polisakarida yang tersusun dari 2 gula turunan, yaitu N-asetil glukosamin dan N-asetil muramat, yang berikatan silang dengan ikatan peptida. Peptidoglikan ialah komponen dinding sel yang bersifat kaku dan kuat, sehingga berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan keutuhan sel. Peptidoglikan pada bakteri memiliki ketebalan yang bervariasi. Ketebalan lapisan ini berpengaruh terhadap respon pewarnaan atau teknik pewarnaan Gram pada bakteri. Akibatnya, terbentuklah penggolongan bakteri, yaitu bakteri Gram positif dengan lapisan peptidoglikan yang tebal, dan bakteri Gram negatif dengan lapisan peptidoglikan yang lebih tipis. Kedua, membran plasma. Membran plasma merupakan selubung pembungkus isi sel, seperti cairan sitoplasma beserta isinya. Membran plasma tersusun atas fosfolipid bilayer, yaitu 2 lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Fosfolipid terdiri atas 2 bagian,
yaitu bagian kepala yang tersusun dari fosfat dan ekor yang tersusun dari lipid atau lemak. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau mampu berikatan dengan molekul air. Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak mampu berikatan dengan molekul air. Fungsi utama membran plasma ialah mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat di luar sel. Membran plasma bersifat selektif permeable, yaitu hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu yang berukuran kecil dan tidak bermuatan, seperti gas-gas. Sementara itu, molekul besar seperti protein tidak bisa melalui membran plasma secara langsung. Molekul besar harus memasuki membran plasma dengan bantuan protein pembawa atau transport protein. Ketiga, mesosom. Mesosom merupakan struktur pelipatan membran plasma ke bagian dalam pada sel bakteri. Mesosom biasanya terlihat sebagai kantong sitoplasma penghubung membran plasma yang terdiri atas lamela berbentuk lembaran, tubuler berbentuk tabung, dan struktur vesikuler berbentuk kantong. Mesosom berfungsi untuk membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel. Keempat, sitoplasma. Sitoplasma merupakan isi sel berupa cairan yang disebut protoplasma. Protoplasma merupakan koloid atau campuran dari dua zat atau lebih yang mengandung materi genetik berupa asam nukleat DNA, protein, karbohidrat, lemak, garam-garam mineral, dan enzim. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Kelima, ribosom. Ribosom merupakan organel sel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma, serta terbuat dari asam nukleat, RNA, dan protein. Organel ini berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembentukan protein baru. Keenam, materi genetik. Bakteri memiliki materi genetik utama berupa DNA kromosom. Materi genetik utama merupakan pusat pengendali semua aktivitas sel dan berperan dalam pewarisan sifat. Bentuk DNA kromosom adalah rantai ganda dengan bentuk sirkular atau melingkar seperti karet gelang. Karena ukurannya yang besar, DNA kromosom tergulung dalam struktur kusut tidak beraturan pada nukleoid. Nukleoid merupakan daerah pada sel bakteri di mana terdapat DNA kromosom dan tidak dilapisi oleh membran. Bakteri juga memiliki materi genetik tambahan berupa DNA non-kromosom atau plasmid. Plasmid berbentuk sirkular dan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan DNA kromosom. Plasmid pada bakteri berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tertentu, seperti sifat kekebalan terhadap antibiotik. Selain itu, plasmid juga menentukan kemampuan bakteri dalam menyebabkan suatu penyakit dan berperan dalam reproduksi bakteri. Ketujuh, klorosom. Klorosom merupakan struktur lipatan dari protein yang berada tepat di bawah membran plasma. Organel ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena mengandung pigmen klorofil yang memungkinkan bakteri melakukan fotosintesis. Klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Contohnya bakteri dari genus Chlorobium. Kedelapan, flagela. Flagela merupakan tonjolan seperti cambuk yang terdapat pada beberapa sel bakteri. Flagela berfungsi sebagai alat gerak.
Bakteri dapat memiliki satu atau lebih flagela pada setiap ujung selnya. Flagela bakteri tersusun atas jutaan subunit protein tunggal atau flagellin yang berkumpul membentuk struktur panjang di luar sel. Kesembilan, pili dan fimbria. Pili dan fimbria merupakan struktur mirip rambut pada permukaan sel. Akan tetapi, pili berbeda dengan fimbria. Pili lebih panjang daripada fimbria dan jumlahnya lebih sedikit daripada fimbria. Pili hanya terdapat di bagian tertentu pada tubuh bakteri, sedangkan fimbria tersebar di seluruh permukaan tubuh bakteri. Pili dan fimbria berfungsi agar bakteri dapat menempel pada permukaan tempat hidupnya, seperti di sel mukosa pada saluran pernapasan manusia. Selain itu, pili juga berfungsi untuk mentransfer materi genetik DNA antar bakteri melalui proses konjugasi. Setelah memahami sel prokariotik, mari kita perhatikan penjelasan tentang sel eukariotik sebagai berikut. Sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contoh organisme yang memiliki jenis sel eukariotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, fungi atau jamur sejati, dan protista. Sel eukariotik umumnya jauh lebih besar daripada sel prokariotik. Sel prokariotik biasanya memiliki ukuran diameter sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik memiliki ukuran diameter sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Hal ini disebabkan sel eukariotik memiliki organel yang lebih banyak dan berukuran lebih besar. Organel merupakan komponen-komponen sel yang masing-masing memiliki fungsi tertentu untuk mendukung aktivitas seluler suatu organisme. Secara umum, sel eukariotik terdiri atas bagian-bagian sel, seperti membran plasma dan sitoplasma, serta organel-organel sel. Beberapa organel yang terdapat pada sel eukariotik antara lain nukleus atau inti sel, retikulum endoplasma atau RE, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, dan badan mikro. Agar dapat memahaminya lebih lengkap, mari kita perhatikan beberapa bagian dan organel dari sel eukariotik sebagai berikut. Pertama, membran plasma. Sama seperti sel prokariotik, sel eukariotik memiliki membran plasma yang terdiri atas dua lapisan fosfolipid atau phospholipid bilayer. Membran plasma tersusun atas phospholipid bilayer dan lapisan protein. Lapisan lipid tersusun atas fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Sedangkan lapisan protein terdiri atas glikoprotein. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti sel. Sitoplasma adalah larutan kental yang mengisi setiap sel dan dibatasi oleh membran plasma. Sitoplasma tersusun atas cairan seperti gel yang disebut sitosol, garam, dan protein. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai sumber bahan kimia bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme yang penting bagi kehidupan organisme. Dalam sel eukariotik, sitoplasma mencakup semua materi di dalam sel dan di luar nukleus. Beberapa organel sel pada sel eukariotik seperti nukleus, retikulum endoplasma, dan mitokondria terletak di dalam sitoplasma.
Sitoplasma mungkin tampak tidak memiliki bentuk atau struktur. Tetapi, sitoplasma sebenarnya sangat terorganisasi. Hal ini disebabkan struktur rangka sel yang disebut sitoskeleton memberi bentuk sel dan mengatur letak organel pada sel. Ketiga, organel-organel sel. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai macam organel sel. Secara umum, terdapat 8 organel penyusun sel, yaitu nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, badan mikro, serta sitoskeleton dengan organel pentingnya, seperti flagella, silia, dan sentriol. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel merupakan organel yang mengandung sebagian besar materi genetik sel eukariotik. Nukleus biasanya memiliki ukuran diameter sekitar 5 mikrometer. Terdapat membran inti yang membungkus nukleus dan memisahkan isinya dari sitoplasma. Membran inti berupa membran ganda yang terdiri atas membran inti luar dan membran inti dalam. Di dalam nukleus, materi genetik berupa asam deoksiribonukleat atau DNA tersusun di dalam kromosom yang merupakan struktur pembawa informasi genetik. Setiap kromosom mengandung satu molekul DNA yang panjang dan terkait dengan banyak protein. Beberapa protein membantu menggulung molekul DNA dari setiap kromosom, mengatur ukuran panjangnya, dan memungkinkannya masuk ke nukleus. Kompleks DNA dan protein penyusun kromosom disebut kromatin. Nukleus memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh aktivitas sel, dan pembawa informasi genetik. Selain itu, struktur yang menonjol di dalam nukleus yang tidak mengalami pembelahan disebut nukleolus atau anak inti. Nukleolus terbentuk pada saat terjadi proses transkripsi yang merupakan salah satu tahapan dalam sintesis atau pembentukan protein di dalam nukleus. Retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang sangat luas, sehingga menyumbang lebih dari setengah total membran pada sel eukariotik. Retikulum endoplasma memiliki bentuk seperti jaring. Membran RE memisahkan kompartemen atau ruang internal yang disebut lumen atau rongga RE dari sitosol. Terdapat 2 tipe RE yang berbeda, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus tidak memiliki ribosom, sehingga permukaan luarnya menjadi halus. Sementara itu, RE kasar memiliki ribosom yang terlihat seperti bintik-bintik, sehingga permukaan luarnya menjadi kasar. Meskipun keduanya saling terhubung, retikulum endoplasma halus dan kasar memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. RE halus berfungsi dalam berbagai proses metabolisme sel. Beberapa fungsi RE halus antara lain menyintesis lipid, tempat terjadinya metabolisme karbohidrat, menetralkan atau mendetoksifikasi racun, dan menyimpan ion kalsium. Sementara itu, RE kasar berfungsi dalam menyintesis protein, membungkus protein dengan menggunakan membran vesikula yang disebut vesikula transport, dan membawa protein ke bagian-bagian sel lainnya.
Ribosom. Ribosom merupakan struktur gabungan antara RNA ribosom atau RNAR dan protein. RNAR merupakan asam ribonukleat yang disintesis oleh anak inti sel atau nukleolus. Ribosom merupakan komponen seluler yang berfungsi melakukan sintesis protein. Ribosom terdiri atas 2 unit yang tidak dibatasi oleh membran, yaitu unit besar dan unit kecil. Sel yang memiliki tingkat sintesis protein tinggi akan memiliki banyak ribosom dan nukleolus. Hal ini disebabkan nukleolus memiliki peran dalam pembentukan ribosom. Contohnya, sel pankreas manusia menghasilkan banyak enzim pencernaan karena memiliki jutaan ribosom. Ribosom menyintesis protein di 2 lokasi yang berbeda, yaitu ribosom bebas yang tersebar di sitosol dan ribosom terikat yang melekat pada bagian luar retikulum endoplasma atau RE. Kedua ribosom ini identik secara struktural, tetapi memiliki peran yang berbeda. Sebagian besar protein dibuat dalam ribosom bebas yang tersebar di sitosol. Contohnya adalah enzim heksokinase yang berperan pada reaksi pemecahan gula atau glikolisis. Sementara itu, ribosom terikat yang melekat pada RE umumnya menyintesis protein untuk dimasukkan ke membran, kemudian dikemas dalam organel tertentu seperti lisosom atau dikeluarkan dari sel. Contoh protein yang disintesis oleh ribosom RE ialah enzim-enzim pencernaan pada organ pankreas. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang memiliki fungsi dalam sekresi sel atau proses pengeluaran suatu zat. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi dapat dianalogikan seperti gudang yang berperan untuk menerima, menyortir, dan mengirim produk keluar masuk sel seperti protein. Di bagian ini, produk RE seperti protein akan dimodifikasi dan disimpan, lalu dikirim ke bagian sel yang lain. Badan Golgi terdiri atas sekelompok kantong membran pipih yang saling terkait yang disebut sisterna. Vesikel yang terkonsentrasi di sekitar badan Golgi terlibat dalam proses transfer material antara badan Golgi dan bagian sel lainnya. Protein yang dihasilkan oleh ribosom akan ditampung di retikulum endoplasma atau RE, kemudian dikeluarkan menuju badan Golgi melalui vesikula transport. Di bagian sisterna, protein akan direaksikan dengan glioksilat sehingga terbentuk glikoprotein. Glikoprotein yang telah terbentuk kemudian akan dimasukkan ke vesikula sekresi menuju bagian tepi sel. Ketika membran plasma mulai membuka, protein tersebut akan keluar dari sel. Lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim hidrolitik yang digunakan oleh banyak sel eukariotik untuk mencerna atau menghidrolisis makromolekul. Contoh enzim hidrolitik atau lisozim adalah protease untuk menghidrolisis protein, lipase untuk menghidrolisis lipid atau lemak, dan nuklease untuk menghidrolisis asam nukleat seperti DNA. Enzim hidrolitik dan membran yang menyusun lisosom dibentuk oleh RE kasar, kemudian dipindahkan ke badan Golgi untuk diproses lebih lanjut. Protozoa seperti amuba dan beberapa organisme eukariotik uniseluler lainnya memakan mangsanya dengan cara fagositosis,
yang merupakan proses menelan organisme atau partikel yang lebih kecil. Selanjutnya, terbentuk vakuola makanan yang kemudian berfusi atau bergabung dengan lisosom. Enzim lisozim yang terdapat di dalam lisosom kemudian membantu proses pencernaan makanan. Produk pencernaan termasuk gula sederhana, asam amino dan monomer lainnya masuk ke sitosol dan menjadi nutrisi bagi sel. Beberapa sel manusia juga melakukan fagositosis, seperti makrofag, yaitu sejenis sel darah putih yang membantu mempertahankan tubuh dengan menelan dan menghancurkan bakteri serta patogen lainnya yang masuk ke tubuh melalui fagositosis. Selain itu, lisosom juga menggunakan enzim hidrolitiknya untuk mendaur ulang bahan organik sel melalui proses yang disebut autofagi. Autofagi adalah proses mencerna organel yang sudah rusak oleh lisosom sel itu sendiri. Selama autofagi, lisosom akan bergabung dengan membran luar vesikel yang berisi organel rusak. Enzim lisozim akan menghidrolisis komponen organel yang rusak. Senyawa organik sederhana yang dihasilkan dari autofagi ini kemudian dilepaskan ke sitosol untuk digunakan kembali. Mitokondria. Organisme harus mengubah energi yang mereka peroleh dari lingkungannya menjadi energi yang dapat langsung digunakan oleh sel. Pada sel eukariotik, mitokondria merupakan organel yang mengubah energi menjadi adenosin trifosfat atau ATP, yaitu molekul pembawa energi yang dapat digunakan sel agar dapat melakukan aktivitas seluler. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel, yaitu tempat terjadinya metabolisme yang menggunakan oksigen untuk mendorong pembentukan ATP. Pada respirasi sel, terjadi oksidasi makanan sehingga menghasilkan energi. Reaksi oksidasi makanan adalah sebagai berikut. Mitokondria ditemukan di hampir semua sel eukariotik, termasuk pada manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme eukariot uniseluler. Beberapa sel memiliki satu mitokondria berukuran besar, tetapi sebagian besar sel memiliki ratusan atau bahkan ribuan mitokondria. Jumlah mitokondria berkorelasi dengan tingkat aktivitas metabolisme sel. Contohnya, sel otot yang aktif berkontraksi memiliki lebih banyak mitokondria daripada sel yang kurang aktif, seperti sel kulit. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam membentuk lekukan berlipat-lipat yang disebut krista. Krista berfungsi memperluas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen dapat dilakukan secara efektif. Sementara itu, membran dalam membagi mitokondria menjadi dua kompartemen internal. Kompartemen pertama merupakan ruang antar membran, yaitu wilayah sempit antara membran dalam dan luar. Kompartemen kedua merupakan matriks mitokondria yang mengandung beberapa enzim dan DNA mitokondria serta ribosom. Enzim dalam matriks ini berfungsi mengatalisis atau mempercepat beberapa tahap dalam proses respirasi sel. Badan mikro. Badan mikro merupakan sebutan bagi organel-organel yang berukuran sangat kecil. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah organel bermembran tunggal
yang merupakan tempat terjadinya reaksi-reaksi oksidatif. Reaksi oksidatif dibutuhkan sel sebagai bagian dari proses metabolisme dan mendetoksifikasi racun. Peroksisom berperan dalam oksidasi substrat yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan. Hidrogen peroksida dipecah oleh enzim katalase milik lisosom menjadi air dan oksigen agar tidak meracuni sel. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tumbuhan. Sementara itu, glioksisom terdapat di jaringan penyimpanan lemak pada biji tumbuhan. Glioksisom mengandung enzim yang memulai konversi atau pengubahan asam lemak menjadi gula sederhana. Gula digunakan oleh biji dan kecambah sebagai sumber energi dan karbon sebelum kecambah dapat menghasilkan gula sendiri melalui proses fotosintesis. Sitoskeleton, flagella, silia, dan sentriol. Pada sitoplasma terdapat kerangka protein berupa jaringan benang-benang yang disebut sitoskeleton. Sitoskeleton memberi bentuk sel, membantu pergerakan sel, sebagai tambatan organel, berperan dalam pembelahan sel, dan sebagai rel yang memungkinkan pergerakan vesikel. Sitoskeleton terdiri atas mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Beberapa organel yang terkait penting dengan sitoskeleton adalah flagella, silia, dan sentriol. Flagella. Flagella merupakan tonjolan seperti cambuk panjang yang berfungsi sebagai alat gerak. Pada organisme eukariotik, flagella tersusun atas helaian di bagian tengah yang disebut aksonema, yaitu 9 pasang mikrotubulus yang tersusun mengelilingi sepasang mikrotubulus. Berbeda dengan flagella pada organisme prokariotik, flagella eukariotik bergerak dengan gerakan membengkok ke kanan dan ke kiri. Flagella pada organisme uniseluler dapat ditemukan pada protozoa dari kelompok Flagellata dan sel sperma pada organisme multiseluler. Silia. Silia merupakan tonjolan seperti rambut pendek pada permukaan sel. Struktur silia sama dengan flagella. Silia membantu pergerakan sel seperti pada protozoa dari kelompok Ciliata. Struktur ini juga dapat bergetar secara bersamaan untuk mengalirkan cairan atau menggerakkan suatu objek, seperti sel telur yang dibawa ke rahim dari bagian ovarium oleh gerakan silia sel-sel oviduk. Sentriol. Sentriol merupakan struktur yang berbentuk seperti tabung yang tersusun berpasangan sebagai sentrosom. Sentriol berfungsi untuk mengorganisasi mikrotubulus yang berfungsi sebagai rangka sel, menentukan letak organel dalam sel, serta membentuk permintal atau spindle yang menarik kromosom pada saat pembelahan sel. Kesimpulan, sel adalah unit struktural dan fungsional paling dasar dari setiap organisme. Sel dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan keberadaan membran intinya, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contoh organisme yang memiliki jenis sel prokariotik adalah bakteri. Sel prokariotik terdiri atas 9 bagian, yaitu dinding sel, membran plasma, mesosom, sitoplasma, ribosom, DNA, klorosom, flagella, serta pili dan fimbria. Sementara itu, sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contoh organisme yang memiliki jenis sel eukariotik ialah manusia, hewan,
tumbuhan, fungi atau jamur sejati dan protista. Sel eukariotik secara garis besar terdiri atas membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Terdapat 8 organel pada sel eukariotik, yaitu inti sel atau nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, badan mikro, serta sitoskeleton dengan organel pentingnya, seperti flagela, silia, dan sentriol. Seluruh bagian sel prokariotik maupun eukariotik tersebut memiliki fungsi khusus dan penting, sehingga dapat mendukung proses kehidupan suatu organisme.